Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herni Yustita SPDI. Saya mengajar di SDN 5 Bukit Kemuning, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara. Saya salah satu mahasiswa batch 1 di LPTK IAIN Metro Lampung. Mempersembahkan video pembelajaran di kelas 4 materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Tetap semangat. Sebelum belajar, pimpin doa terlebih dahulu. Semua siap doa mulai. Marilah kita membaca Quran Surat Al-Fil bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsalahum khairan ababil tarmihim bi syaratin min sijil fajarahum ka'asfin ma'kun. Sadaqallahul azim. Kepada Siti Saroh memimpin lagu kebangsaan. Kepada teman-teman dipersilakan duduk kembali. Ibu absen terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak masuk anak-anak kelas 4? Alhamdulillah, hari ini anak-anak kelas 4 hadir semua di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita speaking sebentar. Untuk semangat! Materi kita hari ini tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Pelajaran yang telah lalu kita mengenal rukun iman. Rukun iman ada berapa? Nah, yang pertama iman kepada Allah, malaikat. Tiga, empat, Rasul. Lima, enam, kelima hari akhir, keenam kudus dan qadar. Pengertian iman itu adalah percaya bahwa Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya kepada umatnya. Anak-anak, sebutkan sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Sifat wajib ada 4, yaitu sidik,
Yang pertama, dengan penjelasan guna PPT, peserta didik dapat memahami arti iman kepada Rasul. Yang kedua, dengan menggunakan video pembelajaran, peserta didik dapat memahami tujuan diutusnya Rasul. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Yang keempat, dengan studi kasus, peserta didik mampu memecahkan suatu masalah terkait penerapan tentang sifat wajib bagi Rasul dengan baik. 5. Dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasikan perilaku yang mencerminkan sifat-sifat wajib bagi Rasul di dalam kehidupan sehari-hari kita dengan baik. Pengertian iman kepada Rasul itu adalah apa tadi nak? Percaya atau meyakini dengan penuh hati bahwa Allah telah mengutus para rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Rasul-rasul ini bertugas membimbing umat ke jalan yang benar agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalil tentang iman kepada Rasul. Kita bareng-bareng ya, Nak ya. Yang artinya nama-nama Rasul yang wajib kita imani itu ada 25. Ayo sebutkan. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Sulaiman, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, alaihissalam. Yang itu adalah nama-nama Rasul yang wajib kita ketahui. Sifat-sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Yang pertama adalah sidik adalah jujur. Yang kedua amanah. Amanah apa tablik? Amanah adalah dapat dipercaya. Ya, 3 tablik. Tablik itu adalah menyampaikan. Fatona cerdas. Sifat-sifat mustahil bagi Rasul ada 4. Mustahil Rasulullah itu berkata dusta. Rasulullah SAW perkataannya itu adalah yang benar atau yang jujur. Kedua, khianat. Rasulullah SAW tidak pernah berkhianat. Ketiga, fitnah, menyembunyikan. Rasulullah SAW tidak pernah menyembunyikan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Wahyu yang diberikan kepada beliau disampaikan kepada umatnya, tidak untuk dirinya sendiri, tapi disampaikan kepada umatnya. Baladah yang keempat, baladah itu adalah bodoh. Rasulullah tidak bodoh. Rasulullah SAW itu pintar. Ya. Tujuan diutusnya Rasul itu ada 6. Yang pertama, menyampaikan wahyu kepada umat, membimbing manusia ke jalan yang lurus, memberi dan peringatan
simak video tentang sikap jujur dari kisah teladan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memiliki sikap jujur sejak kecil. Pada saat Nabi Muhammad masih muda, Nabi mengikuti pamannya pedagang ke negeri Syam. Beliau berdagang dengan jujur, tidak pernah mengurangi berat timbangan, menyampaikan kelebihan dan kekurangan barang dagangannya kepada pembeli, serta menyampaikan keuntungan sesuai dengan yang didapatkannya kepada pamannya. Pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 35 tahun, Nabi bersama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajarul Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajarul Aswad ke tempat semula. Pada akhirnya, mereka sepakat menunjuk Nabi Muhammad sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Nabi pun kemudian menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak terfikirkan oleh mereka. Beliau mengambil selembar selendang, kemudian Hajarul Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang tiap ujung selendang tersebut. Mereka kemudian mengangkat Hajarul Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah SAW dialah yang meletakkan Hajarul Aswad tersebut. Nah, itu dia tadi teman-teman kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW tentang sifat jujur. Sebenarnya masih banyak keteladanan sifat-sifat yang baik dari Nabi Muhammad. Namun ada 4 sifat wajib Nabi yang harus kita ketahui. Di antaranya adalah siddiq, artinya jujur dan benar. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Dan yang keempat, fatonah, cerdas dan bijaksana. Sifat wajib bagi Rasul. Sidik, jujur, Tabligh, menyampaikan. Amanah, dipercaya. Fatonah, cerdas. Sifat mustahil bagi Rasul. Kizib, dusta. Firman, menyembunyikan. Khianat, berkhianat. Baladah, bodoh. apa yang bisa kita ambil setelah kita menonton video tadi, Nah? Iya, meneladani sifat wajib bagi Rasul, yaitu jujur. Kita mengerjakan tugas kelompok tentang sifat-sifat wajib bagi Rasul.
Yang mewakili presentasi ke depan, Siti Sarah dulu. Saya Siti Syarah Fauzia dari kelompok 1 mewakili akan mempresentasikan hasil jawaban studi kasus. Pada suatu hari, Ani diberi uang oleh ibunya untuk membeli peralatan sekolah. Setelah menerima uang, Ani menggunakan uang untuk menraktir teman-temannya di sekolah sehingga uangnya habis. Suatu saat ibunya menanyakan uang yang telah diberikan kepada Ani. Ani pun memberikan alasan kalau uangnya digunakan untuk menraktir teman-temannya. 1. Bagaimana menurutmu tentang sikap Ani? Tidak bisa menepati amanah dari ibunya. 2. Keteladanan apa yang sudah diterapkan oleh Ani terhadap sifat wajib Rasul? Sidik, jujur, ia berkata jujur kalau uangnya dipakai. Sifat wajib Rasul apa yang belum Ani lakukan? Amanah, dipercaya. Bagaimana seharusnya Ani berperilaku yang sesuai dengan sifat wajib? Harusnya Ani menepati amanah dari ibunya, bukan melanggarnya. Ya, kasih. Kelompok Siti Sarah. Kelompok Hana. Kami dari kelompok Muhammad Sadiq Anak. Studi kasus. Pada suatu hari, Ani diberi uang oleh ibunya untuk membeli peralatan sekolah. Setelah menerima uang, Ani menggunakan uang untuk menraktir teman-temannya di sekolah sehingga uangnya habis. Suatu saat ibunya menanyakan uang yang telah diberikan kepada Ani. Ani pun memberikan alasan kalau uangnya digunakan untuk menraktir teman-temannya. 1. Bagaimana menurutmu tentang sikap Ani? Jawaban. Dalam kasus ini, sikap Ani belum dapat meneladani sifat Rasul secara keseluruhan. 2. Keteladanan apa yang sudah diterapkan oleh Ani terhadap sifat wajib Rasul? Jawaban. Ani sudah menerapkan kejujuran dalam dirinya. 3. Sifat wajib Rasul ada yang belum Ani lakukan. Amanah. Ya, nilai plus untuk kelompok Hoir yang mewakili. Ya, Hoir Majoli. Kami dari kelompok Khair. Ini kasus. Pada suatu hari, Ani diberi uang oleh ibunya untuk membeli peralatan sekolah. Setelah menerima uang, Ani menggunakan uang itu untuk menraktir teman-temannya di sekolah sehingga uangnya habis. Suatu saat ibunya menanyakan uang yang telah diberikan kepada Ani. Ani pun memberikan alasan kalau uangnya digunakan untuk menraktir teman-temannya. 1. Bagaimana menurutmu tentang sikap Ani? Sikap Ani itu dapat dipercaya. 2. Keteladanan apa yang sudah diterapkan oleh Ani terhadap sifat wajib Rasul? Jujur. Ya, nilai plus untuk kelompok Hoir. Satu, satu. Aku sayang Allah. Dua, dua. Sayang Rasulullah. Tiga, tiga. Sayang ayah bunda. Satu, dua, tiga. Jalan masuk surga. Tugas mandiri. Kerjakan satu-satu ya, Nak ya. Satu orang. Satu. Tugas mandiri. Selesai semua? Berkelompok dijadiin satu. Hikmah dari keimanan kepada Rasul antara lain kita dapat meneladani akhlak mulia, memperkuat keimanan kepada Allah.
Islam hari ini tentang kisah Rasul. Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Alhamdulillah. Kita bisa meneladani sifat-sifat wajib bagi Rasul dan kita terapkan di diri kita sendiri. Sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Siapkan untuk doa. Siap, salam kepada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kelompok Khair yang duluan pulang. Sisi Saros. Kanan.